Kalau prosesnya itu tetap mas, aku paling suka sangkar kotak mas. Sangkar kotak. Sangkar kotak untuk proses gacorin burungnya itu. Kalau di sangkar kotak udah gacor, baru tak pindah ke sangkar bola. Tujuannya di sangkar kotak itu kan saya nyari ketenangan burungnya mas. Karena kalau burung tenang, proses burung itu tenang, gacornya lebih gampang. Halo Mas, selamat sore Mas. Sore, Mas. Dengan Mas siapa ini ya? Mas Sanjaya. Mas Sanjaya asli Surabaya. Surabaya. Ya, Surabaya Barat, domisili sekarang di Kudus. Domisili di Kudus. Mas ngomong-ngomong nih ya Mas, ini kan dengar Mas nih sering ngorbitin atau ngolah burung labet betina ya. Nah. Apakah benar itu Mas? Ya, insya Allah betul. Insya Allah benar. Udah berapa lama sih melihara labet betina? Hitung megang betina itu 6 tahunan. 6 tahun? 6 tahunan. Saya bukan pemain gede, cuma seneng main betina. Biasa. Seneng main betina. Seneng main betina. Selama 6 tahun itu megang? Selama 6 tahun itu rata-rata betina mas. Oh rata-rata betina? Rata-rata betina. Kalau jantan pernah kagak Mas? Pernah, cuman gagal terus. Gagal ya? Apa sih keunggulan labet betina itu Mas? Labet betina itu yang pertama mudah birahi, Ya. mudah bunyi, mudah gacor. Sedangkan kita kalau main jantan kan berahin burung, gacorin burung, lah betina sudah ada. Kenapa nggak main betina gitu loh? Oh iya. Jadi kalau main jantan kan selama ini tak lihat itu nidiin birahinya, terus disendirikan biar gacor penggacoran lah, pusing mas. Lah betina tanpa digitukan aja udah gacor, udah birahi, gampang birahi gitu. Gampang birahi ya? Gampang birahi, gampang bunyi juga. Nah nih ngomong-ngomong ya Mas, dari 6 tahun ini kan selama 6 tahun Mas sendiri pegang labet betina Ya. Kebanyakan Betina. berarti pernah dong proses bahan dari nol sampai dia jadi kegacor terus sampai ke konslet itu pernah kagak Mas? Pernah. Sering malah mas. Sering malah. Bisa diceritain Mas awal mula sampean dari misal ini ya beli burung bahan dari nol itu gimana Mas? Kalau burung bahan dari nol itu kan Ciri-cirinya ya? ciri-cirinya lebih utama itu galak. Galak. Iya, aku suka burung galak. Karena burung galak itu yang pertama dia nggak takut orang mas, mental ada. Terus yang kedua birahi juga aman. Kalau prosesnya itu tetap mas, aku paling suka sangkar kotak mas. Sangkar kotak. Sangkar kotak untuk proses gacorin burungnya itu. Kalau di sangkar kotak udah gacor, baru tak pindah ke sangkar bola. Tujuannya di sangkar kotak itu kan saya nyari ketenangan burungnya mas. Karena kalau burung tenang, proses burung itu tenang, gacornya lebih gampang. Nah, ini kan di posisi di sangkar kotak. Iya. Biasanya di sangkar kotak itu di posisi sangkar kotak polos atau ada glodok Ada atau glodoknya tetap ada glodok. Tetap ada glodoknya. Glodoknya saya tutup, pakannya saya kasih kencang tanpa IF, tanpa mandi, tanpa jemur. Kebanyakan nih ya Mas, rata-rata kalau jantan. Iya. Kalau jantan itu kebanyakan jemur. Ya. Kalau betina kebalikannya ini ya. Kebalikannya, karena betina kan gampang birahi mas. Oh gampang birahi. Iya, gampang birahi itu. Kalau betina kita jemur mas, waktu proses, nanti yang ada itu kebanyakan bebek mas. Pasti bebek gitu. Iya, kebanyakan itu burung itu bebekan udah. Karena panasnya dari luar mas. Panasnya di Iya. luar. Kalau kita pakai pakaian kenceng, taruh kandang kotak kan panasnya dari dalam mas. Tanpa dijemur pun aman dia. Aman. Tanpa dijemur dia juga bisa panas lewat pakan itu tadi. Pakan. Iya. Pakai pakan kenceng ya. Pakai pakan kenceng mas. Nah ngomong-ngomong kenceng kan itu ada beberapa step atau beberapa orang. Iya. Pakan kenceng tuh banyak sih ya. Banyak mereknya banyak. Banyak mereknya. Nah kalau Mas Sanjaya sendiri itu pakai pakan kenceng ya model gimana sih Mas? Kalau saya pakai pakan kencengnya ngeracik sendiri mas. Racik sendiri. Ngeracik sendiri. Dan untuk merek pabrikan, menurut sedulur apa yang kenceng ya udah pakai aja itu. Pakai aja. Iya pakai aja. Kalau saya pribadi bikin sendiri. Racik sendiri gitu. Iya Ya? ngeracik sendiri.
Karena juga apa ya, racikan pakan saya ini udah tak tes berkali-kali mas, nyari yang paling kenceng. Nyari yang paling kenceng. Yang paling kenceng. Karena pabrikan sendiri juga ada yang kenceng, efeknya ke burung juga nggak semua bagus. Lah saya ngakalinya bikin sendiri itu. Nah, habis ke sangkar kotak pakai glodok, terus dia nunggu sampai gacor gitu ya? Iya, nunggu sampai bener-bener bocor mas. Gacor bocor. Entah itu di dalam glodok, entah itu di luar glodok, itu pasti gacor itu. Itu selama berapa bulan mas? Kalau saya pribadi sebulan itu harus kuat gacornya. Sebulan harus Ya, kuat gacor di gitu ya? kandang kotak itu. Kalau sebulan dia nggak kuat gacor di kandang kotak, ganti lagi. Ganti lobet lagi mas. Ganti lobet lagi, Iya. kita nyaring lagi di ombyokan lagi gitu ya? Kalau bisa, Kalau bisa. di rumahan ya rumahan, kalau bisa di ombyokan ya ombyokan. Kalau kandang kotak ini khusus burung yang dari ombyokan mas. Oh, kalau sangkar kotak Iya, khusus dari ombyokan. Oh, Karena kan di ombyokan kan dia kan kumpul burung banyak mas. Itu kita taruh sangkar kotak kan dia tenang. Pakai glodok kan dia tenang. Dan ketenangan itu yang bikin burung itu bunyi mas. berarti sempat sampai dia gacor ke titik gacor bocor gitu ya? Sampai dia terus dipindah ke Sangkar bulat. sangkar bulat. Iya. Nah, prosesnya dipindah ke sangkar bulat itu gimana mas? Kalau burung itu udah bocor parah mas, udah sering bunyi lah kalau kita bahasanya normalnya itu udah sering bunyi, kita pindah ke sangkar bulat tetap sendirian mas. Tetap sendiri? Iya, tanpa dikerodong ya. Tanpa dikerodong? Tanpa dikerodong. Disendirikan aja, pakan tetap kencang, tanpa jemur, tanpa IF, udah disendirikan aja. Nanti kurang lebih seminggu 2 minggu itu dia itu ada gacornya lagi mas. Kalau udah gacor lagi, udah parah gacornya, baru geber terus lapangan. Geber di Geber lapangan? lapangan terus mas. Itu tanpa redaman atau tanpa Redaman, tanpa untulan, utulan tanpa gitu ya? Pasangan. Tanpa pasangan? Tetap single, Tetap single? tetap bawa single. Berarti digeber terus sampai dia bener-bener Bunyi lagi di, Di lapangan. di gantangan atau di gantangan lapang itu. gitu ya? Kalau udah bunyi di lapangan, udah juara, udah ngunci, baru kita cari redaman. Redaman? Iya. Oh, berarti Biasanya bukan kesalahan mas ya, kesusu keburu-buru pemain ini burung udah enak gacor, keburu dikasih redaman. Lah nanti ini bisa ngenu lagi mas, gitu loh. Burung belum ngunci udah dikasih redaman, ini menurut saya kurang tepat, kurang efisien gitu kurang ya? efisien mas. Karena kan kita tujuannya kan ngunciin burung mas, burung belum ngunci udah diredam, ya ngenu lagi gitu loh. Kembali lagi gitu Kembali ya? lagi, nggak nyampe nanti mas. Nggak nyampe-nyampe. Berarti posisi dia udah dapet redaman. Nah, habis itu kan prosesnya terus kemana lagi tuh mas? Kalau udah dapat redaman ya udah prosesnya tinggal kita bilin aja. Stabilin? Iya, kita bantu ngeredam birainya dia. Gitu. Yang burung yang udah jadi, udah ada redamannya itu kan nanti proses kita selanjutnya kan kita bilin burung itu. Oh, ini stabilin. Kalau untulannya dia nggak mampu buat ngeredam, kita bantu dengan cara mandi. Setiap hari dimandiin seperti itu. Nah, kalau ini kan kebanyakan betina itu apa ya? Adalah beberapa betina pakai sistem apa ya namanya? Sistem ibu tiri, ada pakai pasangan loloan. Kalau kebanyakan Mas Sanjaya sendiri pakai apa sih Mas? Kalau aku untulan ini Mas ya, soal untulan ataupun jodohan harus akur Mas. Harus akur. Harus akur. Kalau gini Mas ya, aku pernah kasih untulan baby paut yang diajar. Bukannya keredam malah dia emosi ataupun birahi Mas. Kan kurang tepat kalau saya. Kalau saya cari untulan itu yang bener-bener akur Mas. Kalau akur kan biranya bisa keredam dia. Gitu. Biar nggak bocor gitu. Nggak ya? bocor. Kalau burungnya sampai biranya kepancing terus, kan kasihan juga di playernya nanti. Kita niatnya ngeredam birahi malah buang birainya dia. Malah buang birainya Iya, dia. malah buang birainya dia. Gitu. Berarti posisi burung udah dapat redaman, terus dia apa ya udah enak ya, Iya. dibilang enak. Nah, itu pakannya tetap pakai kenceng atau dirubah? Itu dilihat dari karakter burungnya sendiri juga Mas. Kalau burungnya tipe vector, biasanya itu aku pakainya itu 3 hari sekali pakan kenceng. 3 hari sekali ya? 3 hari sekali pakai pakan kenceng. Kalau tipe burungnya konsletnya minor ataupun konsletnya gacor, pakannya tetap
kembali ke polos Mas. Polos. Iya, kembali ke polos. Cuman waktu kembali ke polos itu step Mas, nggak langsung tak jeglekin ke polos gitu, enggak. Jadi step by step pakannya. Step by step itu dari pakan kencang terus Terus saya campur satu-satu. satu-satu. Terus saya campur lagi 1,5, terus full pakan polos. Berarti itu tahapan dari semisal beli dari bahan ombyokan, real ombyokan ya. Itu harus dapat ibarat dapat apa? Dapat betina yang benar-benar galak. Yang bener-bener galak. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, proses itu di sangkar Di kotak. sangkar kotak Kasih glodok sendirian Ya, ditutup. Ditutup. Terus sampai dia ke gacor, lalu pindah ke sangkar Sangkar bulat. itu buat penyesuaian Mas, disesuaikan. Tapi kalau udah di sangkar bulat jangan dikembalikan lagi ke sangkar kotak. Oh, harus Iya. tetap di sangkar bulat Tetap terus. di sangkar bulat. Karena kan udah gacornya sudah dapat, baru disesuaikan dulu di sangkar bulat. Cuman penyesuaian aja kok Mas. Penyesuaian aja ya. Nanti tetap gacor, dia kalau udah gacor baru bubar lagi lapangan. Geber di lapangan. Iya, setiap hari Mas. Setiap hari. Setiap hari. Saya tuh setiap hari Mas, kegantangan setiap hari. Berarti sering dong sampean bawa bahan. Terus setiap hari digeber di ladberan. Sering banget Mas. Habis berapa duit itu, Mas? Kalau soal duit itu nggak apa ya, jangan ditanya lah Mas. Kalau duit itu ngabisin ya 2 juta dalam 2 minggu bisa. 2 juta dalam 2 minggu bisa. Itu kalau 2 minggu itu dia nggak ngunci Mas, tak sisihkan lagi. Ganti burung lagi Ganti gitu ya. burung lagi. Jadi saya proses kan nggak satu burung Mas, banyak burung. Kebetulan di tempat saya kan ada tempat yang bisa saya pisah-pisah. Jadi kalau kita nungguin satu burung lama Mas kayaknya Mas. Jadi kita kalau bisa itu minimal 4 burung lah, 4 diproses. Karena nanti siklusnya ini biar enak. Siklusnya biar enak. Ya, siklusnya biar enak. Biar cepat laku juga ya. Ya itu jangan utamanya Mas, biar cepat laku Mas. Jadi laku. Jadi jalan laku. Jadi jalan laku. Gitu. Berarti ya setara burung ladberan laku nasionalan. Asik juga ini. Selaku harga nasionalan Mas. Berarti lebih mudah ya dari awal proses bahan dari nol, terus dia ke sangkar kotak, Ya. terus dia kalau udah gacor pindah ke sangkar bulat. Urut lagi. Kalau bener-bener gacor dia baru Geber. digeber. Geber lapangan. Kalau udah digeber ke lapangan, Cari redam. Cari redam. Sebetulnya gampang Mas, sebetulnya gampang. Yang sulit itu sabarnya Mas. Karena waktu kita untuk riwah-riwi lapangan itu juga bikin emosi juga Mas. bikin emosi. Bikin emosi karena suasana capek kan mungkin ya. Itu bisa bikin emosi juga Mas. Harus sabar bikin lobet betina itu harus sabar. Harus sabar. Iya, kalau nggak sabar udah hancur Mas. Hancur sudah. Hancur sudah Mas. Burung nggak jadi, emosi yang ada. Sampai habis berapa duit itu tadi ya? Jutaan Mas. Jutaan. Iya. Jadi saya kalau proses burung tak target Mas. Burung ini harus lakunya harus nutupin prosesnya. Emang bener-bener saya target. Jadi saya kan real jual burung Mas ya. Jual burung ya kasarannya bakul lah. Cuman bukan bakul yang kayak orang-orang yang beli bahan mewah, aku nggak mampu. Eman duitnya. Iya. Mending buat ngelatih burung. Lebih enak buat ngelatih burung aja. Walaupun belum juara juga. Iya, walaupun belum juara juga. Kayak di sini nggak juara ya santai saja saya. Yang penting saya udah tahu kelemahan burung, kualitas burung saya. Sama kemampuan dia sendiri. Ya udah Mas, makasih ya Mas. Siap. Ini soal labet, bahan ya dibilang bahan ya bahan, ombyokan ya juga ombyokan. Yang penting cari kriteria yang seperti ya Mas Anja bilang kalau ini. Saya pribadi emang seperti itu Mas. Beda lagi kalau orang-orang punya kriteria sendiri ya Mas ya. Kita nggak bisa pukul rata juga. Iya. Kalau saya pribadi emang seperti itu. Tapi kan udah lama. 6 tahun loh nggak apa ya.
nggak waktu sebentar 6 tahun. Ya kalau nggak dirasa mas. Kalau dirasa lama mas. Lama. Lama. Berhubung nggak dirasa ya kelihatannya sebentar gitu. Ya udah mas, makasih mas, semoga Siap, sukses Nur. dan apa bahannya laku Siap, amin. mahal lah. Ya, yang terakhir ini semoga laku lah. Ya sih.